Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, semoga semuanya selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini bersama Bunda Rosi kita akan membahas satuan berat. Nah, untuk minggu kemarin subtema 1 kita sudah belajar tentang satuan panjang. Nah, satuan panjang kemarin apa aja? Ya, satuan panjang kemarin ada meter, sentimeter, dan milimeter. Kemudian setelah kita belajar satuan panjang, di subtema 2 kita ada belajar tentang satuan jarak. Nah, satuan jarak kemarin apa aja? Ya, satuan jarak kemarin ada kilometer dan meter. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang satuan berat. Nah, satuan berat dan satuan panjang memiliki perbedaan. Perhatikan gambar berikut. Nah, gambar di sini adalah gambar tangga matrik untuk satuan panjang, di mana akhirannya adalah huruf M. Huruf M artinya meter. Jadi, kalau satuan panjang diakhiri dengan huruf M, sedangkan satuan berat, perhatikan tangga metrik sebelah sini. Ya, tangga metrik ini diakhiri dengan huruf G. Nah, untuk lebih jelasnya, simak baik-baik video ini ya. Untuk pelajaran matematika di subtema 3, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengetahui alat untuk menimbang berat, mengonversi satuan berat atau mengubah satuan berat, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan satuan berat. Sebelum belajar, kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu alat yang digunakan untuk menimbang satuan berat. Ayo dibuka bukunya halaman 95. Di situ kita diminta untuk mencocokkan benda dan alat yang digunakan untuk menimbang benda tersebut. Yang pertama ada timbangan kue. Timbangan kue ini untuk menimbang tepung. Kemudian yang kedua ada timbangan neraca. Timbangan neraca ini digunakan untuk menimbang emas. Kemudian ada timbangan beras. Timbangan beras ini digunakan untuk menimbang beras dalam karung. Kemudian yang keempat yaitu timbangan warung untuk menimbang bawang merah dan lain-lain. Dan yang paling bawah ada timbangan bayi. Ini digunakan untuk menimbang bayi yang masih belum bisa berjalan. Selain kelima timbangan tersebut, ada timbangan badan yang digunakan untuk menimbang berat badan seseorang, berat badan manusia ya. Kemudian ada timbangan digital. Biasanya kalian akan menemukan timbangan digital saat kalian membeli buah. Selanjutnya adalah timbangan gantung. Timbangan gantung biasanya digunakan untuk menimbang daging, ayam, ikan, atau barang-barang pabrik. Pembahasan selanjutnya yaitu mengonversi satuan berat. Sebelum mengkonversi atau merubah satuan berat, kita harus tahu dulu apa saja satuan berat itu. Perhatikan tangga matriks ini. Tangga satuan berat dimulai dari kilogram atau kg, hektogram atau hg, dekagram atau dag, gram atau g, desigram atau dg, sentigram atau cg, dan yang terakhir adalah miligram atau mg. Membaca tangga metrik satuan berat tidak jauh berbeda dengan membaca tangga metrik satuan panjang. Jika turun satu tangga dikali 10 atau ditambahkan nolnya 1, jika naik satu tangga dibagi 10 atau dikurangi nolnya 1. Perhatikan contoh berikut. 1 kilogram sama dengan titik-titik berapa G. Dari kilogram ke G turun 3 tangga, yang artinya 1 dikali 1000 atau ditambahkan nolnya 3.
Jadi hasilnya adalah 1000 gram. Selanjutnya, jika tangganya naik, seperti contoh 100 cm sama dengan titik-titik berapa gram. Jika dilihat sentigram ke gram naik 2 tangga, yang artinya dibagi 100. Jadi dapat dikerjakan 100 cm dibagi 100, hasilnya 1 gram. Jadi 100 cm sama dengan 1 gram. Sekarang kita masuk ke cara mengkonversi satuan berat. Perhatikan contoh berikut. Berat ikan asin 3 kg 500 gram. Berapa gram berat ikan asin yang dibeli Ana? Nah, perhatikan lagi, kilogram ke gram turun 3 tangga. 3 kg 500 gram tidak bisa langsung dijumlahkan karena memiliki satuan yang berbeda. Jadi harus diubah sesuai dengan soalnya, yaitu diubah ke gram semua. Dari kedua bilangan itu yang belum dalam bentuk gram adalah angka 3. Jadi 3 kg diubah ke gram. Turun 3 tangga, jadi 3 kg sama dengan 3000 gram. Sedangkan 500 gram tidak perlu diubah, tetap ditulis 500. Dan hasilnya yaitu 3000 gram ditambah 500 gram sama dengan 3500 gram. Jadi ikan asin yang dibeli Ana dalam satuan gram yaitu 3500 gram. Nah, tadi kita sudah melakukan konversi dari kilogram ke gram. Kali ini kita akan mengkonversi dari gram ke kilogram. Contoh soalnya, setelah membeli ikan asin, Ana juga membeli rengginang. Rengginang ditimbang dengan timbangan. Timbangan menunjukkan berat rengginang 1700 gram. Berapa kilogram berat rengginang? Jadi ini dari satuan gram diubah menjadi kilogram. 1700 gram ini dijabarkan ke tempat ribuannya terlebih dahulu, yaitu 1000 gram. Kemudian 1000 ditambah berapa supaya menjadi 1700? Maka ditambahkan 700 gram, yaitu sisanya. Kemudian 1000 gram diubah menjadi kilogram, yaitu naik 3 tangga atau dibagi 1000. Jika sudah dibagi 1000, maka akan ketemu 1000 gram diubah ke kilogram sama dengan 1 kilogram. Nah, kemudian 700 gram langsung saja ditulis di sebelahnya. 700 gram tidak dapat diubah ke kilogram, jadi ditulis apa adanya 700 gram ya. Jadi rengginang yang dibeli Ana dalam satuan kilogram adalah 1 kilogram 700 gram. Setelah mengkonversi satuan berat, kita akan menyelesaikan masalah dari soal cerita yang berkaitan dengan satuan berat. Perhatikan contoh soal berikut. Ayah Ana membeli 2 kg es kering. Ternyata, jika diletakkan di tempat terbuka, es kering akan menyublim dan akhirnya menghilang. Ketika ditimbang, es kering yang tersisa tinggal 500 gram. Berapa gram es kering yang telah berubah menjadi gas? Berarti dapat diketahui berat es kering mula-mulanya adalah 2 kg. Berat es kering sisa adalah 500 gram. Karena yang diminta adalah berapa gram dalam bentuk gram, maka berat es kering mula-mula yang dalam bentuk kilogram harus diubah terlebih dahulu dalam bentuk gram. Kilogram ke gram turun 3 tangga, yang artinya ditambahkan nolnya 3 atau dikali 1000. Jadi 2 kg sama dengan 2000 gram. Bentuk pengoperasiannya, berat es kering mula-mula dikurang dengan berat es kering sisa. Jadi 2 kg dikurang 500 gram. 2 kg tadi sudah diubah. Jadi bentuk pengoperasiannya adalah
2000 gram dikurang 500 gram sama dengan 1500 gram. Jadi jumlah es krim yang menyublim adalah 1500 gram. Bagaimana? Apa kalian sudah memahami video dari Bunda? Nah, jika kalian belum memahami video dari Bunda, silakan ulangi video ini atau kalian bisa bertanya kepada wali kelas atau orang tua kalian. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bunda Rosi. Sampai jumpa minggu depan. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.